beliau, Dr. Wahyu Janarko. Kepada beliau waktu tempat kami persilakan, dokter. Baik, terima kasih, Mas Imam. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, dok. Tetap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan materi saya akan menyampaikan tentang materi desain anti pandemi pada sekolah berasrama. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu secara singkat sebuah konsep berupa desain anti pandemi, solusi baru akhiri COVID di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, untuk suatu tema klaster sekolah atau pesantren, tentu ada 3 pihak yang berantusias untuk bisa fokus pengen mengetahui tentang tema ini. Yang pertama tentu orang tua tentang bagaimana nasib anaknya di pesantren. Kemudian juga pengelola sekolah, ini adalah amanah untuk menjaga keselamatan anaknya, sekaligus untuk menjaga reputasi sekolahnya ke depan. Dan tentu saja juga pemerintah tentang tujuan dengan mencegah klaster di masyarakat. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan selama ini? Yang dilakukan selama ini sudah cukup lengkap, dari promosi, preventif, dan penanganan semua sudah ada. Kita bisa melihat adanya kampanye protokol kesehatan, adaptasi kesehatan baru, dan lain-lain. Kemudian juga dilakukan PSBB, screening massal, tracking, regulasinya juga komplit sekali, panduan-panduan yang sudah dibuat dalam rangka preventif dari penanganan COVID. Kemudian juga untuk penanganan rumah sakit, rujukan sudah dibuat sebanyak-banyaknya oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, dalam suatu kontrol infeksi, kita mengenal adanya suatu piramida hierarki kontrol of COVID-19. Jadi piramida ini adalah suatu tahapan-tahapan tentang bagaimana supaya COVID-19 bisa ditangani dengan baik. Syaratnya memang harus komplit. Ya, semua ini harus dijalankan semua, di mana untuk suatu eliminasi adalah yang paling efektif, kemudian suatu list yang paling kurang efektif adalah apabila kita hanya mengandalkan dari seperti prosedur kesehatan, seperti prosedur kesehatan yang sering kita lihat selama ini. Jadi hierarki yang paling rendah itu justru adalah seperti protokol kesehatan, itu memang hanya menyangkut orang per orang, dan itu pun jika dijalankan dengan efektif. Padahal kita lihat sehari-hari selama ini masyarakat banyak yang abai terhadap hal ini. Kemudian dari hierarki selanjutnya adalah dipikirkan suatu regulasi untuk bisa menyuruh orang untuk menjalankan protokol tadi. Ini sudah ada juga di Indonesia. Kemudian dilakukan juga suatu engineering control, di mana misalnya bagaimana supaya infrastruktur yang ada itu benar-benar bisa mencegah penyebaran COVID. Kemudian juga dilakukan substitusi. Dalam hal ini sebenarnya bisa juga kita aplikasikan, dan yang sudah berjalan adalah seperti PSBB yang sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Dr. Wahyu, saya lanjutkan. Mohon izin share screen-nya, dokter. Oh, mohon maaf, belum itu sih. Ya, maaf. Oke. Oke. Sudah ya, Mas? Masuk ya? Ya. Mas Imam? Sudah masuk ya? Oke, saya lanjutkan. Sudah, dokter. Jadi saya menyampaikan inilah suatu piramid kontrol infeksi yang harus kita jalankan secara lengkap, manakala kita ingin ada suatu pengendalian infeksi yang berjalan dengan baik. Lalu apa yang terjadi di negara kita? Kita tahu bahwa sejauh ini yang lebih banyak ditekankan adalah masalah protokol kesehatan, di mana juga banyak sekali juga regulasi-regulasi seperti SKB 4 Menteri tentang petunjuk pelaksanaan pembelajaran pada anak sekolah di era pandemi, dan kemudian juga seperti adaptasi kebiasaan baru. Ini belum berjalan dengan efektif. Kemudian seperti penataan infrastruktur yang anti COVID sudah mulai dipikirkan tapi belum banyak dijalankan. Kemudian juga substitusi dalam hal PSBB sudah berjalan tetapi kurang bisa maksimal karena terhambat faktor ekonomi. Isolasi mandiri juga dijalankan
Tetapi karena kemampuan screening kita belum begitu bisa efektif, sehingga ini juga nggak terlalu bisa berjalan dengan baik. Kita lihat memang areanya juga yang justru dominan, justru adalah seputar di daerah menurut suatu zona ini, itu yang paling kurang efektif. Sekali lagi, untuk supaya pengendalian infeksi bisa berjalan dengan baik, semua ini harus benar-benar berjalan semua. Piramid ini harus berjalan maksimal sehingga infeksi bisa terkontrol. Ini bisa disebabkan oleh kenapa? Karena memang ekosistem Indonesia terlalu besar, sehingga sulit dijalankan dengan maksimal, sehingga pengendalian dan kontrolnya sulit. Padahal, sekali lagi, jika infeksi ingin dikendalikan dengan baik dan rasional, secara rasional, piramida tadi harus berjalan. Sehingga faktanya saat ini, pandemi masih berkepanjangan, dan sebagai contoh, klaster pesantren tetap bermunculan. Solusi konkretnya apa? Ini perlu ada suatu strategi baru yang relatif bisa memastikan langkah-langkah pengendalian infeksi yang harus bisa dijalankan secara mudah sehingga pandemi bisa terkendali. Untuk itu kami memperkenalkan desain anti pandemi, di mana ini merupakan suatu strategi baru sehingga lebih bisa memastikan langkah-langkah di piramid kontrol infeksi tadi bisa berjalan dengan lancar karena berjalannya itu mudah dan sehingga pandemi bisa terkendali. Caranya bagaimana? Jadi desain anti pandemi ini kita aplikasikan dalam suatu komunitas yang terkecil. Misalnya seperti keluarga. Tentu saja untuk suatu mengontrol piramid tadi, jika cakupannya sebuah keluarga, misalnya kita contoh, di setiap keluarga kita angkat satu Satgas COVID. Jadi ketua tim Satgas COVID-nya adalah ayah misalnya. Kita pastikan sehingga di dalam keluarga itu kontrol infeksi tadi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian diikuti keluarga yang lain juga menjalankan seperti itu. Kemudian komunitas yang lebih besar seperti pasar, kemudian juga masjid, ya, sekolahan, kantor pemerintah. Sehingga jika ini sudah merata seluruh Indonesia bisa berjalan seperti itu, maka Indonesia ini bisa berdesain anti pandemi sehingga piramida ini bisa berjalan dengan lancar dan lengkap, sehingga diharapkan pandemi di Indonesia setidaknya bisa berbeda jika dibandingkan dengan cara yang sekarang. Bedanya dengan regulasi dan pemerintah sudah ada apa? Bedanya hanya di pola pikirnya. Sejauh ini pemerintah dari yang kami amati hanya menjadikan masyarakat ini objek pelaksana. Padahal seharusnya masyarakat mulai dipikirkan untuk menjadi subjek pengelola. Kalau objek pelaksana, dia hanya menjalankan protokol-protokol yang dibuat. Dia tidak berusaha untuk menangkap masalah yang sebenarnya muncul jika protokol itu dijalankan. Apakah sudah cukup untuk misalnya memotong mata rantai penyebaran coronavirus di sekitarnya. Dia juga akan jenuh karena merasa pandemi sudah dijalankan, tapi kenapa tetangga saya masih banyak yang terkena juga, dan semacamnya. Berbeda apabila dia ditempatkan sebagai subjek pengelola, misalnya seorang ayah di sebuah rumah, atau mungkin seorang kepala sekolah di sebuah sekolah, dia akan berusaha untuk mengelola lingkungannya, wilayahnya, untuk bisa benar-benar dikelola dengan baik dalam hal penanganan COVID-nya. Sehingga dia harus berpikir kompleks dan detail. Sehingga kenapa? Karena panduan yang ada dari pemerintah tidak mungkin bisa mengakomodir semua kondisi di lapangan. Bahkan di rumah pun dengan sekedar prosedur cuci tangan dan semacamnya, itu tidak mungkin bisa menjawab semua problem yang muncul dari akibat penyebaran COVID tadi. Untuk itu kita harus memperhatikan manusianya dalam desain kami ini. Setiap dari pelaku, jadi subjek pengelolanya itu, dia harus memperhatikan faktor manusia, faktor sistemnya, dan faktor infrastrukturnya. Cukup itu aja yang dia perhatikan. Dalam hal ini, manusia yang dia tangani, dia harus berkarakter anti-COVID, kemudian dia harus mempunyai suatu sistem, dia harus menciptakan sistem yang anti-pandemi, atmosfer anti-pandemi, di mana setiap kegiatan, misalnya di sebuah rumah, setiap kegiatan di dalam rumah itu harus selalu memperhatikan upaya untuk anti-pandemi gitu. Kemudian juga infrastrukturnya harus merupakan suatu infrastruktur yang COVID resistant, yang bisa menghambat penyebaran dari COVID. Ibaratnya ini adalah manusia, selalu
dia terancam oleh corona, ibaratnya seperti radiasi matahari ya, manusia ada di bumi ini. Nah ini buminya harus dibikin, orangnya harus dibikin orang yang berkarakter anti COVID. Ya. Dia harus selalu punya pengetahuan yang karakter anti COVID itu dia mempunyai pengetahuan dasar tentang bagaimana mencegah COVID. Ya. Kemudian juga infrastrukturnya merupakan infrastruktur yang COVID resistant. Kemudian juga dia berada di dalam suatu lingkungan sistem yang atmosfernya anti pandemi. Ada pencegahannya, kemudian ada monitoringnya, kemudian ada penanganannya. Sehingga diharapkan corona ini, COVID ini bisa terminimalkan penyebarannya. Dalam hal ini, bekalnya apa untuk supaya ini bisa berjalan? Ini tentu dibilang gampang, dibilang mudah ya mudah, tapi susah ya susah. Sebenarnya ada satu cara yang mudah untuk membekalinya, yaitu apa? Penguatan terlebih dahulu manusianya, karena dengan manusianya kuat, paham tentang masalah corona, dia bisa menata sistemnya, juga bisa menata infrastrukturnya, supaya bisa bertujuan untuk mencegah corona. Nah, ini adalah gambar yang sederhana, tetapi sangat luas dampaknya apabila ini dijadikan bekal bagi orang atau pelaku, objek pelaku, ya, objek pengelola dari sistem ini, cukup dengan dibekali ini saja, gambar ini. Karena pada dasarnya pangkal dari masalah ini salah satunya adalah kekurang pahaman masyarakat terhadap rantai penyebaran COVID. Jadi yang pertama ini yang berpanah merah ini adalah kontak langsung. Jika dia memahami ini, dia akan jadi paham kenapa dia disuruh memakai masker dan menjaga jarak. Karena dia akan bisa kontak langsung terkena wajahnya, terkena badannya, terhirup hidungnya, gitu ya. Kemudian yang kedua jalur yang ke bawah, yang di sekitarnya jarak 2 meter, droplet. Jadi sudah diterangkan oleh Pak Adri, droplet langsung, kemudian juga di sekitarnya jarak 2 meter, sekitar 2 meter. Inilah yang dia bisa menempel ke lingkungan sekitar seperti kursi, meja, gagang pintu, dan semuanya, dan bisa bertahan berhari-hari, bisa sampai 5 hari. Itulah kenapa dia harus cuci tangan, kenapa? Supaya tangannya apabila terkena lingkungan sekitar, terus menempel tanpa sengaja garuk-garuk wajah, dia bisa terkena. Makanya itulah kenapa dia harus cuci tangan dengan sabun. Dan yang terakhir, ini adalah kita kenal sebagai mikrodroplet. Memang COVID ini secara literatur memang berpengaruh ke airborne, ya, penyebaran lewat udara, tetapi memang saat ini penelitian yang ada hanya mendukung ke arah yang berada di sekitar fasilitas kesehatan. Tetapi sebenarnya kita juga harus melihat adanya mikrodroplet. Jadi droplet itu sangat kecil sekali, sehingga hampir-hampir seperti airborne juga. Dia bisa bertahan di udara 9 jam dari literatur, dia nggak mau jatuh karena saking kecilnya. Sehingga setelah 9 jam dia baru turun. Inilah yang membuat kenapa harus mewaspadai ini sehingga ventilasi harus selalu dibuka. Dengan pemahaman seperti ini, masyarakat jadi punya bekal untuk dia bisa punya karakter yang kuat, karena wawasannya sudah ada dulu. Sehingga dia bisa mengatur untuk bikin sistem dan membuat infrastruktur yang sesuai dengan upaya untuk pencegahan COVID. Ciri terakhir pada desain ini adalah pendekatannya komunitas. Jadi menggarap manusianya, sistemnya, dan infrastrukturnya. Jadi setiap keluarga ini bila perlu diangkat satu ketua Satgas COVID, misalnya dalam ini ditempatkan sebagai ayah, gitu kan. Kemudian misalnya di sebuah masjid, mungkin imam masjidnya atau takmirnya. Di sekolah pesantren mungkin kepala sekolahnya. Kantor pemerintah adalah kepala kantornya. Ya, pasar mungkin ya kepala UPTD pasarnya misalnya. Ini masing-masing punya tanggung jawab untuk mengelola penanganan COVID di satuannya. Sehingga jika ini semua saling berkaitan, semua menjalankan ini, akhirnya terbentuklah Indonesia yang berdesain anti pandemi, sehingga bisa mencegah dan menekan dari penyebaran pandemi.
Saya akan berikan contoh dalam aplikasinya untuk keluarga. Di keluarga, dalam hal penataan karakter anti COVID, seorang ayah misalnya, bagaimana dia menata penanganan COVID di dalam rumahnya? Pertama, dia memperhatikan karakter anti COVID-nya. Apakah semua anggota keluarganya sudah paham tentang jalur penyebaran? Lihatlah ini, ya. Apakah sudah paham ini? Lalu kemudian untuk masalah sistemnya, apakah sudah ada kegiatan rutin untuk memotong jalur penyebaran? Sudah ada kegiatan rutin untuk mencegah ini? Nah, kemudian melihat dari infrastrukturnya yang harus COVID resistant. Apakah di tempatnya itu sudah layak untuk menghambat jalur penyebaran COVID, ruangan dan fasilitas rumahnya, misalnya ventilasinya bagaimana, ya seperti itu. Misalnya kalau yang ini kegiatannya, apakah dia ada kegiatan membersihkan saklar listrik, kemudian gagang pintu, secara rutin tiap hari, apakah sudah berjalan? Nah, seperti itu. Ini adalah muaranya ini, cukup dengan mengelola ini dalam hal memahamkan, kemudian juga menjalankan dengan sistem, kemudian juga mengecek dari ruangannya dan fasilitasnya, ini jelas akan signifikan berbeda nanti penanganannya. Akan lebih maksimal. Ini kan sekilas tentang desain